Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Isa dari kelas 4C. Saya membuat video kali ini dengan tujuan untuk menyelesaikan tugas ulangan tengah semester mata kuliah data mining. Ya, kita langsung saja ke pembahasannya. Pada soal A nomor 1A di sini disuruh membuat text factorization word embedding dengan mendemonstrasikan perhitungan manual BOW atau BOW di spreadsheet dan juga perhitungan manual TF-IDF di spreadsheetnya. Berikut spreadsheet yang telah saya buat. Di sini ada dokumen dataset, dokumen 1, 2, dan 3 dengan teksnya data science is fun, data mining and data science, big data is big business. Untuk perhitungan BOW-nya di sini ya, langkah pertama membuat matrik. Kita membuat matrik dengan kolom untuk setiap kata yang kita temui dan baris untuk setiap dokumen. Untuk yang langkah kedua menghitung frekuensi. Di setiap sel matrik kita menuliskan beberapa kali kata tersebut muncul di dokumen yang sesuai. Contohnya pada dokumen pertama kata data muncul sekali dan fun muncul sekali. Jadi pada baris dokumen 1 kolom data science dan fun akan diisi dengan angka 1. Science 1 dan fun diisi angka 1. Berikut perhitungan dari BOW. Untuk yang berikutnya perhitungan TF-IDF. TF-IDF dihitung dengan tujuan untuk menunjukkan pentingnya kata dalam dokumen tersebut. Di sini kata data, kata science is fun, mining and big dan business ada nilai-nilai yang menunjukkan pentingnya kata tersebut pada dokumen yang telah ada. Contohnya kata data memiliki tingkat kepentingan 0,25, science 0,25, is 0,25, fun 0,25, mining 0, and 0, big 0, dan bisnis 0. Yang artinya kalau 0,25 itu seperempat tingkat kepentingannya, kalau 0 itu tidak ada di dalam katanya, dalam dokumennya. Untuk soal yang berikutnya, sini sudah saya masukkan perhitungan spreadsheetnya untuk perhitungan BOW dan juga TF-IDF-nya. Untuk soal 1C, untuk mendemonstrasikan word embedding word 2 fact dalam bahasa Python. Langkah yang pertama kita menginstal pustaka NumPy dengan versi 1.26.4. Setelah sukses terinstall, langkah kedua install juga pustaka Gensim. Setelah sukses terinstall, langkah yang berikutnya memasukkan dataset dan juga membuat model word 2 fact dengan parameter. Berikut codingannya. Untuk memunculkan hasil teks deskriptif, print vektor dari kata happy, print model w_w2f wf happy, menampilkan vektor presentasi embedding untuk kata happy. Berikut hasilnya setelah di run. Untuk soal 1A1D, demonstrasikan word embedding glove dalam bahasa Python. Langkah yang pertama mengunduh file zip yang berisi pre-trained word embedding glove dengan codingan seperti berikut. Setelah mengunduh file
zip-nya mengekstrak isi file zip tersebut yang di dalamnya ada beberapa macam teks txt dalam bentuk txt. Setelah sukses mengekstrak, mengunduh dan mengekstraknya, akan muncul beberapa dokumen teks dalam bentuk txt. Langkah yang berikutnya mengimpor pandas dan juga memanggil import Genshin model. Di sini membuat file glove yang sudah di-download lalu ekstrak sebelumnya ke format Genshin dengan codingan glove_model key vector load word fact format. Kita akan memanggil data apa, misalkan glove 6b50d txt. Nanti untuk memunculkannya menampilkan vektor embeddingnya dari kata happy dalam bentuk array numerik. Kita print glove model happy. Setelah di run hasilnya seperti berikut. Untuk soal A1E demonstrasikan word embedding fast text dalam bahasa Python. Sama seperti sebelumnya, mengimport library pandas, Genshin model, import fast text. Membuat data frame manual dengan satu kolom, misalkan df pd.dataframe tweet saya senang hari ini indah sedih sekali rasanya. Memproses teks dengan memisahkan setiap kalimat menjadi list kata atau token. Sentences sama dengan string text.split for text in df tweet. Melatih model fast text dengan parameter. Model fast text sentence vector size 100 window 5 min count 1 worker sama dengan 4. Untuk memunculkan hasilnya print model fasttext.wv buka kurung tutup kurung siku senang. Berikut hasilnya setelah di run. Untuk soal yang berikutnya, soal A1F demonstrasikan word embedding bird dalam bahasa Python. Langkah yang pertama mengimport PyTorch dan juga mengimport transform import bird organizer bed model. Jika model privat perlu login dan dengan token Hugging Face. Berikut beberapa codingannya, langkah-langkahnya. Setelah di run, maka akan muncul CLS vector dengan data-datanya sebagai berikut dan juga min polit vector sebagai data-datanya berikut. Setelah soal A1 selesai, kita lanjut ke soal A2 dengan miscellaneous. Soal A2A, jelaskan apa itu future extraction, future engineering, vectorization, dan word embedding. Untuk feature sendiri, tujuannya informasi numerik yang digunakan oleh model. Feature extraction mengambil fitur dari data mentah. Feature engineering meningkatkan fitur agar lebih berguna. Vectorization ubah data ke bentuk numerik atau vektor. Word embedding representasi kata dalam bentuk vektor yang memahami konteks semantik. Soal yang berikutnya soal A2B. Jelaskan apa perbedaan, keunggulan, dan kekurangan bow, TF-IDF, word 2 faktor, glove, fast text, dan bird word embedding. Bag of word atau bow, keunggulannya sederhana dengan cepat diimplementasikan, cocok untuk model klasik seperti knife bayes, SFM. Sedangkan kekurangannya mengabaikan urutan dan konteks kata, ukuran vektor besar atau sparse, tidak menangani sinonim atau makna semantik. Untuk TF-IDF, term frequency inverse document frequency. Keunggulannya lebih informatif daripada bow, mengurangi bobot kata umum, masih simple dan efektif untuk berbagai tugas NLP klasik. Sedangkan untuk kekurangannya masih mengabaikan urutan dan konteks kata, representasi parse dan berdimensi tinggi, tidak menangkap makna semantik antar kata. Untuk word 2 vektor, keunggulannya
menangkap hubungan semantik dan sintaktik. Representasi dan kompak bisa melakukan operasi semantik. King, man, woman sama dengan queen. Kekurangannya representasi kata tetap static embedding, tidak memperhitungkan konteks kalimat, tidak menangani kata yang tidak dikenal, OV atau out of vocabulary. Yang berikutnya global vector forward representation. Keunggulannya gabungan keunggulan word dual fact dan static global seperti TF-IDF lebih stabil pada kata yang jarang. Sedangkan kekurangannya static embedding, satu faktor per kata, tidak kontekstual, tidak menangani OOV. Untuk fast tag, keunggulannya bisa menangani kata yang tidak dikenal OOV karena berbasis subkata, cocok untuk bahasa yang morfologi kompleks, lebih robust terhadap ejaan yang salah satu variasi kata. Sedangkan kekurangannya masih static embedding, tidak kontekstual. Ukuran model bisa lebih besar dari word to fact karena menyimpan banyak n-gram. Untuk BART, keunggulannya embedding kontekstual. Satu kata bisa punya makna berbeda tergantung konteks. State of the art untuk banyak tugas NLP, pre-train, dan bisa di fine-tune. Kekurangannya sangat berat, butuh GPU atau TPU, lebih kompleks untuk implementasi dan tuning, tidak cocok untuk penggunaan real time skala besar tanpa optimasi. Untuk soal A2C, jelaskan apa itu stop word, pada metode apa di atas stop word perlu dihapus. Stop word perlu dihapus pada metode-metode yang fokus pada analisis konteks secara konten teks secara bermakna seperti TF-IDF, untuk menghitung bobot kata penting dalam dokumen, back of word, untuk mengurangi fitur yang tidak relevan, klasifikasi teks, naive Bayes, SFM, dan lain-lain agar hanya kata bermakna yang menjadi fitur model, clustering teks, misal Cummins, LDA, untuk mengkelompokkan dokumen berdasarkan kata-kata penting saja. Untuk soal A2D, jelaskan apa itu sintaksis atau sintaktik dan semantik. Mana metode embedding di atas yang merupakan kontekstual embedding. Sintaktik berkaitan dengan struktur atau aturan tata bahasa dalam sebuah kalimat atau teks. Fokusnya adalah bagaimana kata-kata disusun untuk membentuk kalimat yang valid secara gramatikal. Contohnya kalimat kucing makan ikan, valid secara sintaksis. Kalimat ikan kucing makan tidak valid secara sintaksis dalam bahasa Indonesia. Yang kedua, semantik. Semantik berkaitan dengan makna dari kata frasa atau kalimat. Ini fokus pada arti yang dikandung oleh struktur tersebut, bukan hanya bentuknya. Contoh, kalimat meja membaca buku, kalimat valid secara sintaksis tapi tidak valid secara semantik karena meja tidak bisa membaca. Yang berikutnya soal B1 feature extraction. Di sini ada codingan from Google Colab import file upload untuk mengupload file di Colab untuk mengunggah file kaggle.json yang berisi API token Kaggle. mkdir minpack Kaggle membuat direktori tersembunyi Kaggle di home directory jika belum ada. jpeg kaggle.json, Kaggle menyalin file kaggle.json yang sudah diupload ke direktori. Gmod 600 kaggle.json mengubah permission file agar hanya user yang bisa membaca dan menulis file ini. Kaggle dataset download min-d trash animal image classification dataset, mengunduh dataset dari Kaggle menggunakan Kaggle CLI dataset tentang klasifikasi gambar hewan. Unzip min-g animal image classification dataset.zip, min-d dataset mengekstrak file zip dataset secara senyap, min-g ke folder dataset ke direktori kita saat ini. Berikut hasilnya setelah dirun. Untuk langkah yang berikutnya, mengimport modul untuk mounting Google
drive di Colab from Google Colab, import drive, import CF2, mengimport OpenCV untuk manipulasi dan pembacaan gambar, import matplotlib untuk menampilkan gambar, drive.mount content drive, image path, tentukan path lengkap gambar yang ingin dibaca di Google. Di sini saya mengambil gambar yang ada di drive saya, my drive, arsip animal dogs, gambarnya 1_086.jpg, gambar anjing, image CFV, image path, membaca gambar menggunakan OpenCV, image is known, print gambar tidak ditemukan, menampilkan pesan error jika file tidak ditemukan, dan berikutnya menampilkan gambar dengan matplotlib, plt image show, image RGB, plt titles, sampel image, plt axis off, matikan axis agar tampilan lebih bersih, plt show, dan berikut hasilnya. Berikut gambar anjing yang telah saya ambil dari Google Drive yang telah diupload. Untuk soal B1A, demonstrasikan color feature extraction menggunakan color histogram dengan pemrograman Python, lalu tampilkan hasilnya. Berikut codingan untuk memunculkan color feature extraction menggunakan color histogram dalam pemrograman Python. Dan berikut hasilnya. Sini ada diagram color histogram, frekuensi dan pixel value-nya sudah jelas nilai-nilainya. Untuk soal B1B, demonstrasikan tekstur feature extraction menggunakan salah satu dari metode berikut di dalam pemrograman Python. Lalu tampilkan hasilnya. Berikut codingannya untuk menampilkannya. Dan berikut hasilnya LBP teksturnya. Untuk soal B1C, demonstrasikan shape atau edge feature extraction menggunakan salah satu metode berikut di dalam pemrograman Python, lalu tampilkan hasilnya. Dan berikut codingan untuk menampilkan feature edge, shape edge. Dan berikut hasilnya. Untuk yang soal B1D, demonstrasikan key point feature extraction menggunakan salah satu dari metode berikut ini dalam pemrograman Python. Lalu tampilkan hasilnya. Untuk codingannya seperti berikut. Dan hasilnya ORB key point-nya kurang lebih seperti berikut. Soal B2 factorization embedding. B2A, demonstrasikan embedding menggunakan metode flattening raw pixel dalam pemrograman Python. Flatten image RGB, flatten mengubah array 3D gambar RGB tinggi kali lebar kali 3 channel menjadi array 1 dimensi. Print flatten shape, menampilkan bentuk shape. Dan berikut hasilnya, flatten shape 196608. B2B, demonstrasikan embedding menggunakan salah satu metode berikut dalam pemrograman Python. Untuk mendemonstrasikan embedding, berikut contoh kodenya. Dan berikut hasil BOVW histogramnya. Frekuensi visual word index-nya. Frekuensi dan visual word index. Untuk soal B2C, demonstrasikan CNN embedding menggunakan salah satu dari model berikut. Untuk codingannya sebagai berikut. Masukkan gambar-gambar image array. Dan berikut hasilnya setelah di run. MobileNet CNN feature vector shape 1771280. Kurang lebihnya penjelasan yang dapat saya jelaskan. Saya mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.